Ya, jadi ada minggu pertama kuliah, kelainan infeksi, yang kedua non-infeksi, yang ketiga keganasan dan trauma. Tiga-tiganya ini nanti semakin lama semakin sedikit ya. Minggu pertama ini berat sekali karena banyak topiknya. Minggu kedua cukupan, minggu ketiga ini sedikit. Yang untuk kompetensi kalian ya. Jadi kalau keganasan sama trauma lebih banyak nice to know-nya. Untuk minggu pertama PJ-nya Dokter Vivin, minggu kedua saya, minggu ketiga Dokter Rima. Nah, Dokter Rima ini posisinya di Mekah ya, sedang haji. Jadi nanti yang minggu ketiga bisa berhubungan sama saya lagi. Kemudian untuk daftar aktivitasnya sudah saya tuliskan di buku petunjuk, sudah di-share ya. Kemudian kuliahnya juga sudah di-share juga ada anatomi, PA, PK, gizi, mikro, EM, farmakologi, ke hati, radiologi, terus tentang paru itu sendiri dan pengantar CSL ini menyesuaikan topik CSL. Untuk praktikum ada dua, satunya PA, satunya PK. PK-nya PJ-nya dengan dokter Pipit ya, bukan dokter Rahma. Untuk PA, PJ-nya dengan dokter Aris. Kemudian untuk satu lagi apa ya kemarin? Mikrobiologi PJ-nya dengan dokter Citra. Kemudian untuk CSL-nya ini kebetulan sekali kita memang tidak punya alatnya. Jadi banyak video session. Ya, seperti spirometri kita tidak punya. Terus WSD juga kita tidak punya. Kemudian fungsi pleura chest tube juga kita nggak punya. Jadi ya memang kita lebih banyak ke video session. Untuk video session nanti dengan saya bisa online atau offline kita kondisional aja karena posisi minggunya kita banyak sekali dapat libur panjang ya. Untuk presentasi tugas, kalian membuat suatu presentasi PowerPoint. Jadi saya nggak muluk-muluk ya, yang tahun ini nggak cari topik. Saya pakai prosedur aja, karena yang tahun-tahun kemarin topik itu ternyata sudah terbahas di LO juga. Jadi nggak pakai topik kasus, kasus apa? Kasusnya penyakit. Kita pakai prosedur diagnostik aja. Nanti masing-masing kelompok, nanti kelompoknya kayak kelompok tutorial. Kelompok tutorial itu apa sama terus? Sama ya? Sama terus atau berubah? Kalau dari blok-blok sebelumnya biasanya ada yang sama, ada yang beda-beda, dokter. Nanti sepertinya presentasi tugas itu sama dengan presentasi tutorial ketiga. Ya, jadi kelompoknya adalah kelompok presentasi tutorial ketiga. Kelompok kedua apa ketiga enaknya? Saya coba nanti kita lihat jadwal. Karena itu udah kepepet banget ya, itu kena libur Idul Adha. Kalian bisa memajukan kalau memang ada jadwal. Kalau memang mau libur-libur presentasi sih, cuman ya sayang ya dapat libur kok dipakai buat presentasi. Nanti masing-masing topik menulis PowerPoint-nya jangan banyak-banyak. Jadi ya nggak usah nulis cover juga ya, mau satu slide aja jadi cover lah ya. Jadi mampat. Satu slide itu mampat ya memang topiknya, bukan ada Assalamualaikum dan Wassalamualaikum itu enggak perlu. 3 sampai 5 slide per topik jangan banyak-banyak. Ada nama dan NIM dan tutor di halaman depan slide ya. Yang ini cover di luar dari 3 sampai 5 slide ini. Misalnya kalian mau menambahkan. Kemudian PJ mahasiswa, berarti Mas Rizky ya, membuat G Drive dan mengkolektif pengumpulan slide semua kelompok. Nanti link drive-nya dilaporkan ke saya. Jadi nanti kan ada 10 kelompok. Masing-masing kelompok itu eh mengumpulkan di folder masing-masing. Jadi kelompok satu sendiri, kelompok dua sendiri, kelompok tiga sendiri gitu. Nanti biar terkolek dengan baik. Termasuk dengan Porto juga kalian sebaiknya grup untuk drive-nya Patwal Respi ini memang satu folder sendiri. Jadi Porto juga di situ biar saya juga bisa akses. Kalian nggak usah pakai Google Classroom maksud saya. Gitu ya.
dikumpulkan di situ. Nanti kalau misalnya ada problem bisa disampaikan ke saya. Untuk modelannya kalian mau pakai Canva, mau pakai PowerPoint, mau apa, monggo, enggak apa-apa. Yang penting slide-nya yang terhitung supaya nggak terlalu lama. Topiknya ada dua, yaitu prosedur diagnostik dan terapeutik ya. Yang terapeutik kan lebih dikit, yang diagnostik lebih banyak. Tolong ini dibagi rata sesuai dengan kelompoknya. Contoh misalnya yang susah nih, kayak ventilation perfusion lelang scanning, ya udah anaknya kasih yang cuma dua aja gitu loh. Jangan terlalu banyak topik ya. Topik yang banyak-banyak kayak gini bisa dikasih tiga gitu ya. Jadi dibagi sesuai dengan kesepakatan dan tingkat kesulitannya. Kemudian terapeutik juga sama. Baiknya kalau terapeutik itu ada contoh videonya. Mungkin dipresentasikan menggunakan contoh video di YouTube. Lebih enak. Kemudian untuk 3 sampai 5 slide ini merupakan gabungan dari dua topik ini. Kalau misalnya banyak, mungkin nanti bisa ditambah satu, bolehlah 6. Jadi jangan sampai 10, kelamaan nanti ya. Jadi lebih enak kalau misalnya yang terapeutik ini pakai video. Jadi mungkin dekompresi indikasinya apa, kontraindikasinya apa, cara terapeutiknya ya apa, berarti pakai video, terus nanti komplikasinya apa, udah gitu aja, nggak usah terlalu banyak. Oke, sistem penilaiannya di sini kita lihat ada penilaian tutorial nilainya 10% ya. Jadi tutorialnya dimohon aktif. Online itu kuliah tutorial maupun CSR dimohon on cam. Karena on cam, kemudian on time datangnya, kemudian masuk ke 10% komponen dari penilaian. Ini ada perubahan soalnya baru. Ini baru soalnya komponen penilaian kalian ini. Kemudian lain-lain bisa dibaca sendiri. Bagi yang mau izin-izin dipersilahkan bila memang sesuai dengan kriteria izin dari prodi. Ini kriteria penilaian tutorial silahkan dibaca. Untuk portofolio mengikuti seperti kelompok-kelompok blok-blok sebelumnya ya, saya tidak merubah apapun. Tentu ini online ya, ini adalah soft file, bukan hard file. Kemudian untuk lihat nih untuk kompetensinya, kompetensi hampir banyak dari semua topik ini ya 3 dan 4. Banyak banget yang 3 dan 4 untuk respirasi. Jadi ya yang semangat ya. Kemudian minggu Boleh dong pertama ada aja suaranya nggak? kompetensinya ada segini. Gitu ya. Kemudian untuk minggu pertama, ini soal bisa dibaca. Ada tugas pratutorial di minggu pertama yaitu LO. LO di nomor 1 dan nomor 2. Mohon sudah dikerjakan sebelum tutorial pertama dan ditunjukkan pada tutorial pertama. Sehingga kami harapkan kalian sudah membaca untuk apa namanya ini? Recall tentang anatomi, embriologi dan fisiologi. Skenario pertama udah jelas kelihatan dari foto ronsen, kami keluarkan semua ya. Skenario kedua juga jelas. Skenario ketiga juga jelas. Nah, diagnosisnya ini keluar semua tiga-tiganya di depan. Jadi kami harapkan tutorialnya sudah sangat aktif ya. Sehingga memang 100 menit diharapkan cukup. Untuk jadwal, besok ada UAB sehingga introduksinya saya paksakan malam ini. Jadi kalian supaya bisa fokus. Kemudian untuk ini katanya berubah ya, saya kurang tahu. Berubah sesuai dengan jadwal yang diatur Mbak Della. Kemudian ada, mohon maaf ya, ini ternyata dokter Pipit, bukan dokter Rahma. Jadi nanti ini yang membawai dari dokter Pipit. Hari Kamis dan Jumat ini adalah libur. Hari Sabtu tertulis tidak ada cuti bersama. Tapi di tempat lain kan libur, sehingga jadi libur panjang. Kami sampai saat ini belum dapat edaran dari pusat. Apakah hari Sabtu ini menjadi libur di Unisma atau belum? Atau bukan? Kalau misalnya memang ternyata libur, maka ini terpaksa dipindah ke hari Senin, sehingga pleno harus kita atur ulang.
Tapi kalau ternyata tidak ada edaran, berarti Sabtu ini masuk. Gitu ya. Karena kita nggak bisa apa-apa yang menjadwalkan MKDU dari pusat. Kuliah saya online, bisa kondisional jamnya. Mungkin kalau mau dirubah ke hari Kamis, Jumat, atau Rabu malam silahkan. Silahkan Mas Rizky survei teman-temannya minta dirubah kapan. Saya pokoknya kalau malam free. Kalau misalnya sore tuh siang tuh malah lebih repot ya. Kemudian untuk minggu kedua liburnya kena di Jumat. Tapi ada cuti bersamanya malah di Seninnya di minggu ketiga. Jadi ini sebetulnya juga ceritanya libur panjang karena Sabtu. Kita tunggu aja ini edarannya. Saya enggak tahu sampai sekarang. Untuk pleno yang minggu pertama karena ini agak sulit waktunya. Kami lebih fokus ke media expert ya. Jadi mungkin kalaupun maju, saya mau ngambil aja, nggak terlalu banyak. Kita diskusi kesulitannya apa yang kira-kira mau kalian bahas, jadi gitu aja. Yang minggu kedua, bila memang ini memungkinkan, akan presentasi LO, kalau enggak ya sudah sama seperti yang sebelum-sebelumnya meet expert aja. Kemudian di sini ada kuliahnya ini digantikan oleh Dokter Ganti ya, dan ada CSL. CSL mana? CSL ini ya. Oh iya ini CSL ya, nih, mohon maaf. CSL-nya Dokter Danti. Ini online, insya Allah. Jarang kalau beliau itu offline karena banyak dan langsung mendelik ke foto. Ya, kalau misalnya offline agak susah. Jadi lebih ke online. CSL ini juga video session, tapi kayaknya ini offline karena posisinya ber switch sama ya. Kemudian untuk ini juga kalau memang mau dipindah diatur aja Mas Rizky monggo. Ininya saya, Pak, kuliahnya saya. Oh, ini loh kuliahnya. Kuliahnya Dokter Danti di sini. Oke. Untuk CSL ada IPSP sama terapi inhalasi dan nebulisasi sama tes mantuk ini jadi satu kesatuan, bukan switch ya. Jadi memang satu kesatuan topik dalam suatu kasus. Jadi PSP, pasiennya dibikin apa, pasiennya dibikin apa, sehingga nanti ada coba-coba gimana caranya tes mantuk, gitu-gitulah. Sama PGA. Kemudian untuk presentasi tugas di sini, bila memang kayaknya mendingan di tutorial 2 ya. Kelompok tutorial 2 adalah kelompok presentasi tugas. Gitu aja ya. Saya tak bilang Mbak Dela. Kayaknya karena kalau minggu ketiga ini mepet sama baru pegang sudah sudah ini. Ya apa enaknya? Atau minggu ketiga. Kalian nggak usah konsultasi kok, nggak usah konsultasi minggu ketiga ya nggak apa-apa sih. Nanti saya pastikan dulu ya ke Mbak Dela ya, Mas Rizky ya kelompoknya. Yang jelas belum dipakai. Kemudian OSCE-nya di sini nanti insya Allah ada OSCE tulis supaya menyokong nilai OSCE praktek kalian. OSCE-nya satu anak satu kok, nggak banyak-banyak. Ujian responsinya di sini sama di sini. Saya udah bingung ini mau naruh UAB. UAB-nya cuma sisa sini sehingga UAB ulangnya hari Senin jam pertama. Sudah minta jadwalnya Dokter Aryani. Ini per hari ada ujian. Pusing. Ya wes ada yang mau ditanyakan? Apa yang dipelajari KMK ya, KMK TB, KMK pneumonia, nanti saya share ke Mas Rizky ya supaya di grup nggak terlalu penuh. Kemudian KMK pneumonia, KMK banyak KMK-nya. Kebetulan paru ini banyak sekali penyakit yang umum. Jadi kayak COVID dulu ya COVID kasusnya. Sekarang lagi banyak COVID lagi, ya sebenarnya bisa naik COVID, tapi kemarin terlanjur ya. Karena COVID-nya yang sekarang baru, jadi ya tidak umum juga. Obat-obatannya juga tidak seperti waktu itu. Kemudian MERS gitu-gitu juga baru. Respirasi ada virus, bakteri, macam-macam. Pneumonia gitu ya. Jadi nanti belajarnya tentang KMK. Jangan belajar tentang blog ya. Karena blog ini banyak sekali yang bahas seperti Halodoc. Gimana caranya mencegah batuk? Jangan ya, kita pakai ilmiah.
Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Sudah ya? Mas Rizky mau nanya apa? Eh, saya izin bertanya dokter, untuk osteotulis itu mungkin bisa dijelaskan seperti apa dan apa yang bakalan Ya soal. dilakuin gitu. Oh, kayak Oh, dikasih. ya soal. Nanti mungkin soalnya yang keluar mengenai CSL ya seperti pretest post-test gitu loh. Kayak pretest post-test misalnya spirometri ya tentang spironya saya keluarkan grafiknya kayak Oh ya, baik. Terima kasih dokter. sih mengenai CSL yang tidak terpraktekkan ini. Yang jelas CSL yang video session yang keluar Roce tulis supaya ini nggak terlalu jelek. Karena kalau OSCE itu ya sekali salah itu nilainya tuh bisa mendebarkan ya. Anjloknya tuh kadang nggak sesuai ini kan karena dia pakai algoritmanya pengali ya. Jadi kalau misalnya yang salah yang bobotnya gede, biasanya anjloknya langsung parah. Sehingga memang sebaiknya saya tambahkan ini dan mungkin ada prioritas post test. Mungkin ya, ini saya belum pikirkan. Tapi kalau tahun lalu ada. Kalau yang pretestnya praktikum saya kurang tahu. Nanti coba ditanyakan ke Mbak Arni. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Izin bertanya, dokter. Hmm? Untuk penugasan itu yang slide pakai PPT tadi, itu sifatnya individu atau kelompok ya, dokter? Soalnya terteranya Individu. presentasi. Oh, individu ya, dokter. Jadi dibagi per orang. Itu kan banyak topiknya. Dibagi sendiri per orang. Misal nih kelompok satu sama kelompok dua kan otomatis ada orang yang mengerjakannya sama. Kalian boleh bekerja sama boleh. Antar kelompok tuh boleh. Silakan. Ini nanti nilainya individual. Karena kan meskipun bekerja sama nanti presentasinya ke saya sama ke dokter Putra gitu kan beda nilainya kan ya. Jadi nggak ada masalah untuk pengerjaannya bareng, tapi nanti presentasinya pokoknya harus tahu gitu. Oke, clear ya? Ya, Ada yang mau nanya lagi? sudah, dokter. Kalau enggak, saya tutup ya.